Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi menanggapi kasus Vicky Prasetyo itu, apabila kita sebagai warga negara Indonesia mengaku diri kita sebagai warga negara, wajib untuk menghormati apa yang telah dilakukan oleh aparatur penegak hukum, kepolisian, kejaksaan. Apabila memang unsurnya telah terbukti, telah memenuhi, ya maka sah-sah saja dilakukan penangkapan. Nanti tinggal bagaimana reaksi dari pihak Vicky tersendiri gitu. Ketika Vicky dengan istrinya ini belum bercerai, sah-sah saja yang dilakukan oleh Vicky. Karena Vicky di situ posisinya adalah sebagai suami. Dari perspektif hukum agama, suami yang membiarkan istrinya berkhalwat berduaan dengan yang bukan mahramnya, justru suami tersebut akan terkena dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikatakan namanya laki-laki yang dilaknat oleh Allah adalah laki-laki dayuts. Dayuts itu adalah laki yang tidak memiliki rasa cemburu dengan istrinya, dengan anak perempuannya ketika dia melakukan maksiat. Nah, artinya di sini memang yang dilakukan oleh dia sebagai suami sudah benar dalam artian kita lihat dari sikapnya bahwa dia tidak ridho dengan istrinya sedang berduaan berkhalwat dengan yang bukan mahramnya. Nah, namun harus diketahui bahwa penggerebekan itu tidak boleh diakhiri yang namanya dengan main hakim sendiri. Artinya ketika orang menggerebek seseorang ya harus diserahkan kepada kepolisian begitu. Memang kalau dari segi hukum negara, apabila salah satu pasangan kita ini selingkuh, melakukan perzinahan, ada yang diatur di dalam pasal 284. Dengan catatan harus melakukan overspell atau penetrasi terlebih dahulu. Itu telah terbukti, salah satunya adalah dengan dilakukan visum dari pihak yang berwenang ke arah situ. Apabila memang telah terbukti ada 2 orang saksi dan juga ada 2 alat bukti tentang pasal 284 KUHP tentang perzinahan di sini, maka itu sudah cukup untuk dilaporkan, kan begitu. Kalau memang itu tidak terbukti, ternyata sekarang serangan baliknya adalah pencemaran nama baik, ya tinggal dilakukan upaya hukum lainnya gitu. Saya tidak membela siapapun, tapi lakukan upaya hukum pembelaan dari pihak Vicky Prasetyo. Itu karena dia sebagai warga negara berhak untuk membela kepentingan hukumnya sendiri. Kalau memang telah terbukti, telah memenuhi alat bukti, sudah cukup bagi kejaksaan untuk menangkap Vicky. Tinggal Vicky lagi dari pembelaan dari Vicky-nya sendiri. Hukum zina secara perspektif hukum agama Islam di dalam fikih pidana Islam atau fikih jinayah dikatakan bahwa orang yang telah menikah dinamakan zina muhsan. Artinya zina muhsan di sini orang yang telah menikah dia berzina dengan orang lain, maka hukumannya adalah dengan dicambuk 100 kali dan dirajam sampai meninggal dunia. Namun kita harus ketahui bahwa hukum pidana Islam tidak dilakukan di Indonesia, apalagi kalau di Aceh itu ada yang namanya kondon, kan dia hanya dicambuk aja, nggak ada dirajam gitu. Jadi tidak 100% hukum Islam murni itu diadopsi di Indonesia gitu. Ada yang namanya zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan antara bujang dengan gadis gitu yang sama-sama belum menikah begitu. Pembuktian zina harus satu, memang kalau memang ada pengakuan ya sudah cukup juga, karena di dalam hadis ada seorang wanita bertemu dengan Rasulullah, dia mengaku berzina, kemudian barulah dilakukan hukuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu harus ada saksi kurang lebih 4 orang yang mana telah menyaksikan perbuatan zina dari pasangan orang tersebut. Kalau di dalam pengadilan agama ada yang namanya li'an. Di dalam kompilasi hukum Islam diatur tuh mengenai li'an. Bagaimana laknat seorang laki terhadap pasangannya yang telah berzina, harus ada 4 orang saksi dari situ. Itu tidak mudah buktinya itu. Pembuktiannya kurang lebih memang agak-agak sulit gitu. Jadi memang harus 4 orang saksi melihat dia telah berzina. Nah, fungsinya penggerebekan kan dalam artian memang ketika dia melakukan hubungan terlarang tersebut terbukti, kita sama-sama melihat. Kalau kita tidak melihat ya di visum, ternyata di dalam visum tidak terbukti, seperti contoh yang barusan itu kan. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.